Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus kepada Anda semua. Kita sudah pun sampai ke malam terakhir Minggu Sembahyang Sedunia Menjangkau Dunia yang bertemakan kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Beberapa malam yang lalu kita sudah mendengar tips-tips dan pencerahan bagaimana mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Oleh itu, biarlah pelajaran pada malam ini melengkapkan buku panduan kita dan memimpin kita ke arah kehidupan yang setia kepada Tuhan. Sebentar lagi doa pembuka akan dilayangkan oleh Saudara Mikolos, manakala lagu istimewa akan disampaikan oleh keluarga Elder Minor, dan penyampai pelajaran serta doa penutup akan disampaikan oleh Puan Linda Betsy. Baiklah, mari kita mulakan dengan lagu pembuka kita, Aku Suka Ceritakan, dan menyanyikannya dengan penuh semangat. Suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan, hal kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Mari kita semua berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam di surga, Bapa terima kasih Bapa karena Engkau sekali lagi kami dapat mengadakan acara kebaktian online ini Bapa. Dan Bapa biarlah kiranya Engkau berserta pada setiap umat-umat Engkau di mana saja yang mereka berada, terutama yang mendengar pelajaran online ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau lah yang menempatkan damai sejahtera dan sukacita kepada kami semua satu persatu di dalam Roh Kudus. Dan pada saat ini Bapa, Kau juga beserta dengan Puan Linda yang akan memberi pelajaran sebentar nanti. Biarlah Engkau lah yang berbicara melalui dia, agar kami dapat diberi makanan rohani yang daripada Engkau yang sesungguhnya. Bapa terima kasih Bapa, semuanya saya pinta melalui Tunggal-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to stay, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh the joy of this glorious thought. My sin not in
well It is well with my soul. with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall beside the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well It is well with my soul. with my soul. It is well, It is well with my soul. Selamat hari Sabat semua. Pada hari ini kita akan mendengar satu lagi pelajaran yang terakhir untuk minggu sembahyang kita yang bertajuk menjalani kehidupan di akhir zaman. Dan untuk pelajaran kita pada Sabat ini kita akan fokus dua perkara di bawah tajuk ini, yaitu gaya hidup Kristen dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen pada akhir zaman ini. Oke, kita lihat seterusnya. Pelajaran kita pada Sabat ini berfokus kepada ayat ini, yaitu Titus 2 ayat 11 hingga 14. Hal ini demikian karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia telah nyata. Kita diajar supaya hidup warak, tidak memburu keinginan duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah pada zaman ini. Kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita miliknya, serta mendorong kita berbuat baik. Ini terjemahan bahasa Inggris. Kadang-kala saya dapati apabila saya membaca terjemahan bahasa Indonesia, kadang-kala ayat itu suka difahami, dan itu mendorong saya untuk merujuk kepada versi bahasa Inggris, dan kadang-kala versi bahasa Inggris ini lebih mudah difahami. Oke, kita baca di sini, mungkin akan ada di antara kita yang akan lebih paham setelah kita membaca versi New King James Version. Trained by saving grace. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Oke, kita akan kupas sebentar lagi apa maksud ayat ini. Oke, ayat ini secara ringkasnya mengajar kita bahwa kasih karunia Tuhan itu mahu mendidik kita supaya melakukan perkara-perkara yang baik,
sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada 5 gaya hidup Kristen yang harus diterapkan dalam kehidupan harian kita yang disarankan di dalam ayat renungan kita pada hari ini. Yang pertama, ya, Tuhan mahu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan pada zaman ini. Seterusnya, Tuhan mahu kita supaya tidak memburu keinginan duniawi. Dalam terjemahan lain, meninggalkan keinginan duniawi. Yang ketiga, Tuhan mau mendidik kita supaya hidup bijaksana, supaya dapat mengawal diri pada zaman yang sangat mencabar ini. Dan dalam terjemahan NKJV menggunakan perkataan live soberly yang bermaksud mempunyai pertimbangan yang baik dan juga mempunyai hikmat dalam menjalani kehidupan harian. Yang seterusnya, kita dididik untuk menjadi ikhlas, untuk menjadi seorang yang adil. Dalam versi New King James tadi, dia menggunakan perkataan righteously, yang mana perkataan ini bermaksud mempunyai moral yang baik dan juga adil. Dan kita dapat membedakan di sini, kalau kita terjemahan bahasa Indonesia, fokus dia agak sedikit karena ia hanya fokus pada ikhlas ataupun fokus pada adil. Tapi jika kita melihat terjemahan bahasa Inggris, fokusnya lebih luas, morally good, mempunyai moral yang baik. Jadi ada dia tidak fokus kepada satu perkara saja, dan luas, dia punya penjelasan lebih luas, dan adil. Yang seterusnya, yang terakhir ialah menghormati Allah pada zaman ini. Ya, Tuhan mau mendidik kita bagaimana untuk beribadah, bagaimana untuk menghormati Dia pada zaman ini. Ialah 5 perkara yang Tuhan mahu ajarkan kita sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahagian yang pertama daripada ayat renungan kita memfokus kepada gaya hidup Kristen pada akhir zaman. Jadi kita dalam ayat tadi kita tahu bahwa Tuhan itu, Yesus sudah pun menyerahkan dirinya supaya kita dapat dibebaskan daripada segala kejahatan, dan supaya kita boleh disebut kepunyaannya yang rajin ataupun yang bersemangat berbuat baik. Dan perbuatan-perbuatan baik itu adalah 5 perkara yang sudah disebutkan tadi. Mari kita kupas satu persatu maksud perbuatan-perbuatan baik yang disarankan kita aplikasikan pada akhir zaman ini. Yang pertama, meninggalkan kefasikan. Mungkin kita tidak berapa jelas apa maksud kefasikan itu. Untuk mengerti kefasikan, kita melihat ataupun kita coba fahami dahulu apa sikap-sikap orang fasik itu. Jadi kalau kita mempunyai sikap orang fasik itu, maksudnya kita hidup dalam kefasikan. Kita lihat apa Alkitab katakan mengenai sikap orang fasik ini. Yang pertama, dalam Mazmur 10 ayat 3 hingga 4 mengatakan orang fasik ini adalah orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, atau bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Jadi kita boleh katakan golongan ateis ini adalah orang fasik.
sebab mereka tidak mempercayai yang Tuhan itu wujud. Saya pasti tidak ada di antara kita yang tergolong dalam orang-orang ateis. Yang kedua, orang fasik hatinya menyimpan kemarahan ataupun dendam. Oke, ini terdapat di dalam Ayub 36 ayat 13. Jadi kalau ada kemarahan di hati kita dan kemarahan itu menjadi dendam, tidak suka memaafkan antara satu dengan lain, kita boleh dikategorikan sebagai orang fasik. Jadi hati-hati, kalau ada kemarahan jangan tunggu sampai matahari terbenam. Oke, kita harus belajar untuk memaafkan orang lain yang menyakiti kita, supaya kita tidak tergolong dalam kategori orang fasik. Yang seterusnya dalam Amsal 29 ayat 7 mengatakan, orang fasik sombong dan tinggi hati terhadap orang yang lebih lemah, miskin dari kondisi mereka. Oke, jadi mungkin kalau mari kita selidiki hati kita, pernahkah kita memandang rendah pada orang yang miskin, pada pengemis, pada orang yang kehidupan mereka tidak sebaik kita? Kalau kita mempunyai perasaan sombong, memandang rendah terhadap orang-orang seperti ini, kita boleh dikategorikan sebagai orang fasik. Yang keempat, dalam Amsal 17 ayat 23, orang fasik suka menerima rasuah. Pada pendapat saya bukan saja menerima rasuah, tetapi juga memberi rasuah. Itu juga boleh dikategorikan sebagai orang fasik. Yang seterusnya dalam Amsal 21 ayat 29, orang fasik tidak tahu malu walaupun telah melakukan dosa. Coba kita selidiki kehidupan harian kita. Pernahkah kita melakukan dosa tapi kita tidak tahu malu, malah kita menyebarkan kelakuan kita itu? Maksud saya memberitahu orang yang Anda telah melakukan sesuatu perkara yang Anda rasa itu bukan dosa dan Anda tidak malu untuk menyebarkan. Pernahkah? Oke, kita selidiki diri kita masing-masing. Mungkin kita tidak sadar. Yang seterusnya, Amsal 15 ayat 28. Mulut orang fasik seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan jahat. Coba kita imbas kembali, renungkan kehidupan harian kita. Pernahkah kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Kata-kata yang kotor. Kadang-kadang ada banyak perkataan-perkataan yang lucu, tapi kotor. Adakah itu dikategorikan sebagai mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan jahat? Kita renungkan bersama-sama. Oke, jadi inilah yang pertama, meninggalkan maksud saya ciri-ciri orang fasik, dan kita seharusnya tidak mempunyai sebagai umat-umat Kristen, seharusnya kita tidak memiliki sifat-sifat orang fasik ini, supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Yang kedua ialah meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ya, Tuhan mahu mengajar kita, dan Dia mahu kita sebagai umat Kristen yang menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tapi malangnya manusia sering sahaja terpesona dengan hal-hal dunia yang akan binasa ini.
di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang kita boleh kategorikan sebagai keinginan duniawi. Kita lihat sini, yang pertama ialah akan. Di dalam Yosua 7 ayat 20 hingga 21. Di sini kita belajar mengenai keinginan akan untuk harta rampasan Jericho. Dan di sini maksudnya seseorang itu tertarik pada barang-barang yang mewah, lalu dia mencuri dan menyembunyikannya. Keinginan untuk memiliki barang yang mewah. Yang kedua, di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 hingga 5, di sini mengenai keinginan Daud untuk memiliki Batsheba. Batsheba ini seorang perempuan yang sudah berkawin dan sangat cantik, yang menyebabkan perzinaan. Jadi kita melihat keinginan duniawi ini ialah keinginan untuk memiliki istri orang lain yang lebih cantik, jatuh cinta pada istri orang lain. Yang ketiga, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20 hingga 24, keinginan Gehazi untuk barang-barang Naaman. Di sini kita belajar bahwa keinginan duniawi itu ialah keinginan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara menipu. Yang seterusnya, yang keempat, terdapat di dalam Kisah 5 ayat 1 hingga 11. Sini cerita Ananias dan Safira yang menyimpan sebahagian dari harta tanah dan berbohong mengenai hal itu. Di sini keinginan duniawi ini adalah cinta akan uang. Disebabkan dia mencintai uang, dia sanggup menipu Tuhan, dia berbohong ketika memberikan persepuluhan. Dan pada zaman modern kita, dan maksud saya pada zaman modern ini, keinginan duniawi lebih luas lagi. Contohnya, keinginan untuk merokok, keinginan untuk menjadi kaya sehingga terlibat dalam perjudian, keinginan untuk menggunakan alkohol, penggunaan dada, suka kepada pornografi, mengamalkan kehidupan seks luar nikah, suka kepada pesta pora, suka mengumpat, mengamalkan kehidupan homoseksual, ketamakan dan lain-lain. Ini adalah antara perkara yang Tuhan mahu supaya kita tinggalkan pada zaman modern ini. Yang ketiga, Tuhan mahu mengajar kita supaya kita boleh hidup bijaksana sementara kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup bijaksana ataupun mengawal diri. Dalam terjemahan bahasa Inggris, live soberly, yaitu kita mempunyai pertimbangan yang baik dan juga mempunyai hikmat. Kita harus rajin mempelajari Alkitab. Bagaimana supaya kita dapat hidup bijaksana? Kita harus rajin membaca Alkitab. Mempelajari Alkitab adalah sangat penting bagi kita. Kitab suci mampu menjadikan manusia lebih bijak untuk mengerti akan hal keselamatan. Namun, tidak ramai yang menemukan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, ada banyak nasihat-nasihat yang kita boleh dapati di dalam Alkitab. Sebagai contoh dalam kitab Amsal. Dulu apabila saya membaca Alkitab, ada banyak perkara-perkara yang saya lakukan ditegur, dan saya merasa ditegur dan tersedar yang apa yang saya buat itu adalah tidak betul. Sebagai contoh, pada zaman saya muda-muda dulu, kalau petang-petang saja saya suka pergi rumah sebelah, tempat cousin, pergi bercerita di sana setiap hari sebab boring di rumah. Jadi
apabila saya membaca Alkitab, Amsal dikatakan di sana, jangan, saya lupa ayat mana, tapi dia katakan janganlah kerap pergi mengunjungi rumah seseorang. Lepas itu baru saya tersedar, oh rupanya apa yang saya buat itu tidak baik, sebab itu orang akan menjadi bosan terhadap kita. Jadi Alkitab ini sebenarnya selalu menegur kita, dan kita harus rajin mempelajari Alkitab supaya kita boleh hidup bijaksana. Yang keempat, kita dididik supaya menjadi ikhlas, adil, ataupun dalam terjemahan bahasa Inggris, bermoral baik dan juga adil. Righteous juga bermaksud benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan sebab kita hidup mempunyai moral yang baik. Saya suka ambil contoh Nabi Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9 Tuhan mengatakan Nuh adalah seorang yang benar, yang benar, yang bermoral baik dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bagaimana Nuh dapat menjadi benar di hadapan Tuhan? Kalau kita lihat ayat ini, sebab dia hidup bergaul dengan Tuhan. Setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Bermaksudnya dia ada komunikasi dengan Tuhan yang menjadikan dia seseorang yang benar di hadapan Tuhan, yang bermoral baik. Jadi begitu juga dengan kita, untuk menjadi seorang yang bermoral baik, kita sentiasa harus hidup bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan juga melalui pembelajaran firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan, kita boleh melihat kehidupan yang bermoral baik dan adil ini melalui Nabi Abraham. Di dalam Kejadian 18 hingga 23 kita melihat model ketaatan Abraham. Kita tahu cerita Abraham kan, dia sangat patuh, dia sangat beriman kepada Tuhan, sehingga kan apabila Tuhan menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak, dia menurut. Dia tidak membantah walaupun perkara tersebut sangat menyakitkan dia. Yang seterusnya, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan menyarankan kita, Tuhan mau mendidik kita supaya pada zaman yang menjabar ini, yang zaman yang penuh dengan teknologi, supaya kita akan tetap beribadah dan tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah petikan daripada Ellen G. White. Terdapat ramai orang yang merasakan bahwa apabila mereka memikirkan tentang Tuhan dan perkara-perkara syurgawi, itu akan membuatkan mereka cenderung untuk menjadi murung dan putus asa. Apabila saya membaca petikan ini, saya pun menjadi bingung. Apa sebenarnya maksud teks ini? Memikirkan Tuhan, lepas itu cenderung menjadi murung dan putus asa. Pernahkah kita bila memikirkan tentang hal-hal surgawi menjadi murung dan putus asa? Mula saya tidak paham, tetapi lepas itu saya teringat teks ini. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, binatang pun tidak boleh buat kerja, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saya biasa mendengar orang berkata begini, dan pernah juga ada seorang church member pernah bertanya kepada saya, Linda, bila lah mau menguduskan hari Sabat nih? Kalau saya tidak kerja, macam mana mau kasih makan keluarga? Ya, sebab syarikat dia tepatnya bekerja adalah satu syarikat yang orang-orangnya pekerjaannya mesti bekerja pada hari Sabat. Okay. Jadi kalau dia tidak bekerja hari Sabat, dia akan diberhentikan. Jadi saya rasa banyak orang yang mempunyai masalah bekerja pada hari Sabat, dan apabila mereka merenungkan ayat ini, mereka akan merasa murung dan putus asa, sebab sukar untuk susah untuk menurut firman Tuhan yang ini, okay? Yaitu jangan bekerja pada hari Sabat, sebab susah untuk mendapatkan pekerjaan pada hari Sabat. Okay. Seterusnya, saya suka membaca satu ayat ini. Okay. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskiel 20 ayat 20. Menjadi peringatan dalam terjemahan bahasa Inggris adalah tanda, will be a sign. Jadi maksudnya di sini kalau kita menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda antara kita dengan Tuhan. Jadi tanda yang kita ini umat Tuhan kalau kita menguduskan hari Sabat. Ya, dulu masa saya masih kanak-kanak, saya teringat di kampung, ya kalau ibu bapak mau beli selipar, dulu kita punya selipar jepun tuh tiada decoration yang macam sekarang ini. Dulu punya selipar jepun warna dia satu saja. Maksud saya mempunyai satu warna saja. Kalau hijau semua, kalau merah lah. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan di rumah orang, ada banyak selipar yang sama. Jadi untuk mengelakkan terambil selipar orang lain, ibu bapak ataupun kita sendiri akan menanda selipar itu. Kebanyakannya yang saya nampak akan tanda Nike, just do it. Ataupun ada juga orang yang suka tanda huruf nama pertama mereka, macam kalau Linda jadi L di sana, supaya kita tahu bahwa itu selipar kita, dan kita itu menjadi tanda antara kita dan selipar kita, dan supaya kita tidak terambil orang lain punya selipar. Jadi kalau kita aplikasikan ini dalam ayat ini, nanti apabila Tuhan datang yang kedua kali, dia akan mengambil orang-orang yang dia sudah tanda, yang mempunyai tanda antara dia dengan kita. Jadi kalau tanda itu adalah orang yang menghormati hari Sabat, yang menguduskan hari Sabat. Jadi kalau kita tidak mempunyai tanda itu, hari Sabat, kita tidak menghormati hari Sabat itu, Tuhan tidak boleh mengambil kita, membawa kita ke surga. Jadi kita jangan takut untuk dibuang kerja ataupun tidak dapat melanjutkan pelajaran ke IPT sekiranya kita tidak bekerja pada hari Sabat, ataupun sekiranya kita tidak mengambil peperiksaan web pada hari Sabat, sebab Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk kita. Jadi kita jangan takut, kalau kita kehilangan pekerjaan ataupun tidak dapat menyambung pelajaran disebabkan hari Sabat. Tetapi kita takut lagi kalau kita tidak ada tanda itu antara kita dengan Tuhan, sebab
Tuhan tidak dapat mengambil kita untuk bersama-sama di surga nanti kalau kita tidak tanda ini, hari Sabat. Oke. Menjalani kehidupan yang baik. Kita masih berada pada tajuk yang sama. Oke, umat-umat Tuhan harus menjadi wakil Kristus kepada orang lain. Mereka tidak harus menyesali keadaan mereka, membicarakan tentang kegelapan mereka, dan merungut dan mengadu akan kesukaran mereka. Salah satu lagi sikap kita sementara menunggu kedatangan orang lain ialah kita harus menjadi wakil Kristus dengan menjalani kehidupan yang baik, yaitu kita harus jaga mulut kita apabila kita berkata-kata dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak harus sentiasa mengadu masalah-masalah kita, kesukaran yang kita lalui, masalah keluarga kita, masalah anak-anak kita, dan penyesalan kita terhadap sesuatu perkara. Sebab ini adalah perkara yang boleh membuatkan orang di sekitar kita melihat bahwa Tuhan tidak dapat membantu kita. Tuhan kita itu tidak mampu untuk memberikan kehidupan yang baik untuk kita, sebab kita selalu mengadu pasal masalah-masalah kita. Jadi orang akan melihat itu menjadi tanda bahwa Tuhan kita itu tidak mampu untuk menjaga kita. Ya, so kita sentiasa mengalami masalah dalam kehidupan kita, tapi kita seharusnya menjadi seorang yang suka memberikan motivasi, suka membicarakan hal-hal yang baik terhadap orang lain, supaya kita harus hidup lebih positif. Jangan melihat kepada semua perkara negatif saja. Ini adalah satu cara bagaimana kita boleh beribadah. Maksudnya ini adalah satu ibadah dalam kehidupan kita, sementara kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke. Memperhatikan peristiwa-peristiwa hari terakhir sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah bahagian yang kedua dalam ayat inti kita pada hari ini. Yang bahagian pertama tadi kita memfokus kepada gaya hidup orang Kristen, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen sementara kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, apa tanggung jawab kita sebagai umat Kristen pada akhir zaman ini? Yang pertama, kita tidak seharusnya tertidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Tertidur di sini bermaksudnya bukan tidur yang tutup mata. Sini tertidur maksudnya kita tidak memperhatikan tanda-tanda akhir zaman itu, sehingga kan kita tidak bersedia untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Apa tanda-tanda akhir zaman itu? Sekarang kita sedang menunggu yang belum lagi di nubuatan yang belum digenapi. Ada banyak lagi, dan satu yang paling dekat dengan kita ialah Sandelo, pelaksanaan Sandelo belum lagi terjadi, dan kita seharusnya tidak tertidur. Kita harus sentiasa membaca maklumat di dunia kita ini, apa yang sedang terjadi yang menuju ke arah itu, dan kita harus bersedia. Dan adakah kita sejak yang perlu bersedia? Di sini dikatakan kita memberi amaran kepada orang lain juga. Kita harus bangun untuk mengetahui tanda-tanda zaman ini, dengan pembacaan Alkitab, pembelajaran buku-buku roh nubuat, supaya kita mengetahui bahwa kita sudah hampir, kedatangan Tuhan itu sudah hampir, dan kita harus bersedia dan juga memberi amaran kepada orang lain. Ini adalah
tanggung jawab kita sebagai umat Kristen pada akhir zaman ini. Yang seterusnya, bukan kita saja, tetapi kita seharusnya mengajar anak-anak kita bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab sebagai orang Kristen, yaitu mereka harus memberi amaran juga kepada orang lain supaya jiwa dapat diselamatkan, ada jiwa yang dapat diselamatkan. Dan kita juga harus mengajar anak-anak kita supaya mereka sentiasa bergantung kepada Kristus dalam apa sahaja masalah yang mereka hadapi, supaya Kristus dapat membimbing mereka. Jadi itu saja pelajaran sharing kita pada hari ini berkenaan dengan gaya hidup orang Kristen dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen pada akhir zaman ini, sementara menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Oke, sekian saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur ya Bapa, karena mempunyai Tuhan yang sangat baik seperti Engkau. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau sudah mendidik kami bagaimana seharusnya gaya hidup Kristen yang seharusnya kami aplikasikan sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebagai manusia yang berdosa ya Bapa, agak mustahil untuk kami menghidupkan kehidupan yang sangat sempurna tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami ingin menjemput Roh Suci-Mu ya Bapa untuk tinggal bersama kami, untuk senantiasa menegur kami ya Bapa, supaya kami dapat menghidupkan satu kehidupan yang benar di hadapan-Mu seperti Nabi Nuh dan juga Abraham. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau senantiasa mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Semuanya ini kami serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan, hal kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan